Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur Tuhan membangunkan kami dengan hati yang penuh sukacita dan syukur, udara pagi yang juga kami hirup dengan segar. Kalau sebelum kami melanjutkan tugas tanggung jawab kami akan mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami sehingga firman ini bukan sebatas kami dengar, tapi kami lakukan dengan segera dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap merenungkannya, kami juga siap melakukannya. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman ini dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan mudah lupa. Ikan mas koki adalah salah satu jenis ikan hias yang banyak sekali dipelihara. Saya pun pernah memeliharanya, Ibu Bapak Saudara. Ikan ini pun terkenal sangat senang makan, sehingga kita sering diingatkan jangan sering memberi makan ikan mas koki karena akan berakibat sangat fatal, bahkan kematian bagi ikan tersebut. Menurut cerita yang beredar, ikan ini terus makan bukan karena belapar, akan tetapi karena mereka mudah lupa bahwa mereka baru saja makan. Hal ini dikarenakan ikan mas koki hanya punya ingatan sekitar 3-5 detik. Oleh sebab itu, dia bisa saja mati kalau dia makan terus. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita hari ini, pada masa Yesaya, nasib bangsa Israel sungguh-sungguh dalam keadaan di ujung tanduk, dalam keadaan yang sangat tidak baik. Mereka terancam mengalami pembuangan. Hal ini terjadi akibat perilaku mereka yang mudah lupa. Mudah lupa akan janji mereka, mudah lupa akan perintah Tuhan, mudah lupa untuk mentaati firman tersebut, mudah lupa untuk selalu mengikut dan setia pada jalan Tuhan. Yesaya diutus untuk menyuarakan hal ini kepada bangsa tersebut, supaya bangsa ini perlu mempersiapkan diri, supaya bangsa ini kembali kepada jalan yang benar, untuk tidak mudah lupa terhadap apa yang diperkenankan oleh Tuhan. Sementara waktu mereka memang tidak lagi merasakan ketenangan, bahkan ketentraman. Mereka ada pada masa susah yang diakibatkan oleh apa yang mereka lakukan sendiri. Dan dalam keadaan itulah Nabi Yesaya diutus untuk menyuarakan firman Tuhan. Hal itu tidak berarti kepada mereka, walaupun dalam ketidaktentraman, dalam ketidaktenangan, Yesaya berkata bahwa itu bukan karena Tuhan tidak menyayangi mereka. Itu bukan karena Tuhan meninggalkan mereka atau Tuhan bertindak kejam terhadap mereka. Tuhan justru mengingatkan bangsa Israel untuk perlu kembali kepada kebenaran. Karena hanya melalui kembali kepada kebenaran, mereka akan memperoleh kesejahteraan. Mereka akan menghasilkan ketenangan. Mereka akan mendapatkan ketentraman. Jika tidak, bangsa Israel akan dididik dalam pembuangan agar mereka sadar bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pesan Yesaya yang hari ini kita baca sangat perlu kita perhatikan. Kita tanamkan baik-baik dalam hidup kita. Bahwa Tuhan mau kita kembali kepada kebenaran. Memang dalam hidup ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pergumulan. Terkadang kita harus mengakui bahwa kita juga sering merasa tidak tenang. Kita merasa tidak tentram. Kita tidak merasa damai sejahtera. Akan tetapi
Jangan sampai kita mengabaikan atau kita melupakan apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan. Kita harus kembali kepada kebenaran itu. Karena hanya melalui kebenaran Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dapat memperoleh rindu kita akan kebenaran itu, akan ketentraman itu, akan ketenangan itu, bahkan damai sejahtera itu. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh pergumulan yang kita hadapi. Jangan karena itu kita jadi menjauhkan diri dari kebenaran. Mari cepat sadarkan diri kita. Jangan mudah lupa. Manusia memang terkadang sangat mudah untuk melupakan kebenaran firman Tuhan. Tergoda dengan hal-hal yang ditawarkan dunia. Atau karena pergumulan mencari jalan yang di luar kehendak Tuhan. Mari cepat sadarkan diri. Jangan mudah lupa. Mari kembali kepada ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan seperti ikan mas koki yang mati dengan mudah karena mudah lupa diri. Percayalah bahwa kebenaran Tuhan akan menumbuhkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup kita. Bahkan kita akan merasakan yang namanya damai sejahtera. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena hanya di sanalah satu-satunya sumber ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera hidup orang percaya. Selamat kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kita semua. Jangan mudah lupa. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan di pagi hari ini. Biarkanlah firman ini yang akan menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kami tidak mudah lupa akan kebenaran firman Tuhan, sehingga yang kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan dan berkehendak di hadapan Tuhan. Kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Tuhan pimpin langkah kami. Ini doa kami, ini syukur kami, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa dan syukur ini. Terpujilah Engkau. Amin.